Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita selalu. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini kita ingin mendengarkan seorang ilmuwan, ya, seorang doktor yang mengulas tentang sosok Anies Rashid Baswedan dan Indonesia masa depan. Dan sekaligus juga namanya Dr. Roby Nur Hadi, sekaligus sebagai relawan internasionalnya Anies Rashid Baswedan. Kawan-kawan sekalian, mari kita dengarkan ulasan yang bersangkutan yang kita petik dari KBA News. Saudara, dosen Hubungan Internasional Universitas Nasional UNAS Jakarta, Dr. Roby Nur Hadi, memiliki sejumlah alasan bersedia menjadi koordinator Sahabat Anies Internasional. Jadi SAI, ya, Sahabat Anies Internasional. Terutama karena faktor sosok Anies yang dinilainya merupakan pemimpin berkapasitas global. Ya, berkapasitas global itu ya sebagaimana kita sering mengatakan bahwa Anies memang sejak dulu sudah menjadi preferensi dunia dalam pengertian karena kapasitas pribadinya, intelektual dan ilmu pengetahuan yang luas yang dimilikinya, sehingga beliau sering diundang di berbagai negara untuk menjadi narasumber terhadap suatu masalah. Demikian juga ketika dia menjadi gubernur DKI, bahkan juga setelah menjadi gubernur DKI, beliau masih mendapat undangan di level internasional untuk mengisi acara-acara, untuk didengarkan pendapat, dimintai pendapatnya. Kita lanjut. Yang pertama, dunia sudah memanggil Indonesia untuk berkiprah lebih besar. Fondasi itu sudah terlihat, karena itu Indonesia perlu pemimpin yang punya kapasitas mendunia, dan Pak Anies Rashid Baswedan menurut saya memenuhi kriteria itu. Bukan hanya memenuhi, sangat memenuhi saya kira. Ditanya lebih jauh tentang kiprah Anies di panggung global, dia menjelaskan media sebenarnya telah banyak memberitakan bagaimana penerimaan dunia atas gagasan dan karya-karya Anies, terutama ketika menjadi gubernur DKI Jakarta periode 2017 periode 2022. Misalnya terobosan Anies dalam mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan ramah lingkungan. Ini juga salah satu yang diakui oleh dunia, ungkap Dr. jebolan Universitas Kebangsaan Malaysia ini. Dalam bidang transportasi, Anies misalnya dinobatkan sebagai salah satu pahlawan dalam dalam transformatif urban mobility inisiatif, ya, yang dari TUMI yang menempatkan setara dengan CEO SpaceX, ya, dan arsitek produksi Tesla Elon Musk, dan juga berhasil membawa Jakarta meraih Sustainable Transport Award STA pada tahun 2021 dari Institute for Transportation and Development Policy ITDP. Ya, memang itu soal transportasi, Anies selama menjadi gubernur mendapat penghargaan yang banyak, bukan hanya sektor transportasi, termasuk dari KPK dan macam-macam. Selain itu, menurutnya Anies juga bisa berperan sebagai diplomat sosial yang baik bagi Indonesia, karena doktor dan master lulusan Amerika Serikat itu mampu mengkomunikasikan Indonesia dalam bahasa yang bisa dipahami, yang membuat dunia yakin bahwa negeri ini begitu hangat dan ramah menerima kehadiran masyarakat global. Itu kan gerbang menuju Indonesia menjadi bagian penting di dunia. Saya kira kiprah itu menjelaskan sebenarnya kita punya gerbang emas ke depan melalui Pak Anies Rashid Baswedan, tuturnya. Dengan demikian Indonesia ke depan akan lebih berperan lagi di pentas internasional. Peran aktif Indonesia ini diharapkan semakin memberikan peluang besar bagi rakyat Indonesia
untuk mendapatkan kesejahteraan yang telah didambakan sejak negeri ini merdeka 77 tahun yang lalu. Jakarta yang dipimpinnya itu adalah salah satu ibu kota negara di dunia yang setiap dampaknya berpengaruh ke banyak negara lainnya. Mensukseskan Jakarta sesungguhnya mensukseskan dunia, karena begitu pentingnya posisi Jakarta hari ini sebagai ibu kota negara yang sudah masuk dalam potensi 5 besar ekonomi dunia. Selanjutnya dikatakan, jadi saya kira itu menunjukkan bahwa Indonesia sudah dipanggil oleh masyarakat dunia untuk lebih banyak berkiprah, tanpa menafikan bahwa ini dibangun bukan hanya Pak Anies sebagai gubernur, tapi tentu juga oleh pihak lain, misalnya Presiden Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya. Oleh karena itu, memang estafet kepemimpinan yang paling diperlukan hari ini, sisi kebutuhan Indonesia saat ini menurut saya pribadi adalah Pak Anies Rashid Baswedan. Jadi Anies Baswedan itu pemimpin yang diperlukan oleh bangsa Indonesia hari-hari ini, Anies Rashid Baswedan, kata Dr. Nur Hadi tadi. Kemudian dilanjutkan lagi, jadi Anies itu selain membawa nama baik Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya secara internasional, ada penilaian lain yang membuatnya mendukung mantan Mendikbud tersebut pada gelaran Pesta Demokrasi tahun depan, bahkan bersedia menjadi relawan, yaitu peran Anies dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dan menciptakan kerukunan umat beragama. Kontribusi Anies dalam dua aspek yang disebutnya tersebut disaksikan secara langsung. Saya mengenalnya bukan dari media, tapi mengenal dari dekat selama saya berkiprah di Jakarta. Mengingat ketika Anies menjadi orang nomor 1 di ibu kota, dia menjabat sebagai Ketua Bidang Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia, Jakarta. Setelah itu dia juga menjadi wakil dari MUI di Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Jakarta. Tentu sisi komunitas masyarakat beragama tersambungkan, sisi pembangunan ekonomi juga nyambung, dan yang terpenting sebenarnya adalah Pak Anies itu adalah membangun fondasi dasar yang penting bagi penguatan kerukunan umat beragama. Meski demikian, katanya menambahkan dia bukan pendukung Anies secara pribadi, tapi mendukung gagasan yang sudah dikerjakan dan yang akan dilakukan oleh mantan Rektor Universitas Paramadina itu. Demikianlah kawan-kawan sekalian apa yang disampaikan oleh Dr. Robi Nur Hadi, ya, yang sekaligus juga bersedia untuk menjadi ketua relawan Sahabat Anies Internasional, ya. Ya, katanya kita belum tahu, tetapi katanya sudah ada sekitar 25 negara yang di situ sudah ada Sahabat Anies yang dibentuk. Nah, nanti kita lihat, ya. Di dalam berita lain bahwa sudah terbentuk 25 simpul Sahabat Anies Internasional ini di 25 negara. Itu di berita lain dikatakan seperti itu. Ya, selamatlah berjuang, mudah-mudahan jangan cuma sekadar memuji, tetapi relawan-relawan ini berjuang keras untuk memenangkan Anies di Pilpres yang akan datang, apalagi dianggap bahwa sesungguhnya pemimpin yang diperlukan hari-hari ini adalah pemimpin Indonesia yang diperlukan hari ini adalah pemimpin yang seperti atau tipenya Anies Rashid Baswedan, bukan pemimpin yang bertipe yang lain. Kalau clue-nya seperti itu, tentunya para relawan akan berjuang habis-habisan dalam, bukan hanya para relawan, tetapi juga harus segera dipublikasi pikiran-pikiran seperti itu kemana-mana, ke berbagai masyarakat, bahwa kita butuh Anies, Indonesia butuh Anies untuk memimpin 5 tahun bahkan 10 tahun yang akan datang, supaya Indonesia bisa kembali ke jalur yang benar, tumbuh ekonominya, sejahtera warganya, dan maju bangsanya.
Nah, itulah kira-kira yang harus digenjot oleh para relawan atau kita-kita semua, bagi kita yang percaya terhadap Anies, bagi kita yang ingin mendukung Anies, terutama para relawan harus berkiprah, harus habis-habisan ke situ dan disampaikan kepada masyarakat luas supaya masyarakat yakin dan percaya. Kalau masyarakat DKI Jakarta dan masyarakat yang memiliki huruf pasti sudah tahu banyak. Tetapi masyarakat kita masih banyak di pelosok-pelosok, termasuk di Pulau Jawa ini, yang belum mengerti karena selama ini mereka dijejali dengan hanya kebencian, informasi kebencian saja, dan yang bersifat kebencian dan kebohongan. Informasi itu disampaikan kepada mereka, jadi masyarakat masih banyak mungkin juga yang percaya terhadap informasi-informasi seperti itu. Nah, saatnya masing-masing orang berperan untuk menjelaskan kepada masyarakat kalau apa yang disampaikan kebencian, syara yang bersifat syara, misalnya dianggap Anies itu orang Yaman bukan orang Indonesia dan sebagainya, kemudian Anies itu yang sebarkan itu tokoh identitas dan lain sebagainya yang bersifat negatif, tentunya itu harus ditepis habis melalui mulut-mulut para ahli-ahli, para dokter ini, para relawan. Bayangkan dokter-dokter yang mereka rela untuk menjadi relawan karena mereka percaya bahwa Indonesia membutuhkan Anies untuk memajukan Indonesia sekali lagi, dan supaya Indonesia dihargai oleh dunia internasional, tetapi juga Indonesia segera para pemimpinnya mewujudkan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia yang berkemajuan. Demikianlah kawan-kawan sekalian, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.